Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas hal yang juga sedang viral, yaitu dideklarasikannya Koalisi Indonesia Bersatu. Publik atau dunia politik saya kira cukup tercengang dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu ini, di mana di dalamnya terdapat 3 partai. Yang pertama Golkar, kemudian PAN dan juga P3 yang kemudian resmi berkoalisi, yang koalisi tersebut diresmikan dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu. Seperti dikutip merdeka.com pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Golkar, PAN, dan P3 resmikan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu memantapkan diri untuk bergerak dan bersiap menghadapi kontestasi politik menjelang Pilpres 2024. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi, yakni Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tadi kita saksikan ijab kabul Partai Golkar, Partai P3, dan PAN yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir. Kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada wartawan pada acara Silaturahmi Nasional KIB di Jakarta, Sabtu tanggal 4 bulan 6 2020 malam. Dengan dipandu pembawa acara, proses penandatanganan dilakukan bersamaan, diawali perwakilan pengurus pusat dari masing-masing partai. Selanjutnya para ketua umum partai yang membubuhkan tanda tangannya. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Golkar tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN, dan P3 seluruh Indonesia. Malam ini menjadi malam yang bersejarah karena kami bertiga, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, menandatangani kerjasama, dan kerjasama ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu, ujar Airlangga. Kemudian selain itu, Koalisi Indonesia Bersatu ini juga menyatakan terbuka untuk parpol lainnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau yang disebut Zulhas menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman barulah langkah awal. Dia menyatakan koalisi masih terbuka untuk parpol lain yang ingin bergabung. Saya tambah sedikit, tadi kami tekan nota kesepahaman atau kesepakatan. Artinya masih terbuka luas buat teman-teman partai lain yang ingin bergabung, jelasnya. Zulhas menegaskan pintu bagi partai lain akan ditutup apabila KIB telah mendeklarasikan salah satu kandidat yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Deklarasi nanti sudah chapter menjelang penutup, jadi nota kesepahaman tentu terbuka. Teman-teman yang lain bergabung kira-kira yang perlu, ujarnya. Kemudian tujuan koalisi ini juga ditegaskan oleh Ketua Umum Suharso Manoarfa yang menjelaskan apa dan bagaimana tujuan KIB ini dibentuk. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun langkah politik guna mencegah terjadinya polarisasi atau perpecahan seperti pada Pilpres sebelumnya. Pak Ketum Golkar, Pak Airlangga, bilang itu nanti ada chapter demi chapter. Chapter ini tentu akan terus membuahkan, jelasnya. Yang pertama kita ingin sampaikan punya langkah lebar yang menyejukkan. Kita tidak ingin lagi membekaskan sebuah luka dalam berdemokrasi, tambahnya. Pertemuan ketiga parpol ini dihelat di Rumah Kaca Melati, Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 4 bulan 6 malam.
Acara yang mengusung tema silaturahmi nasional dihadiri pengurus ketiga partai. Berdasarkan pantauan merdeka.com, di lokasi nampak Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum P3 Suharto Manoarfa, sampai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta jajaran sudah hadir di lokasi. Selain para ketum, nampak juga elit masing-masing partai hadir dalam pertemuan ini seperti Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, dan pengurus lainnya. Selain itu ada pula para pejabat pemerintahan seperti Menteri Pemuda Olahraga Menpora Zainuddin Amali, Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sampai Ketua Umum Relawan Jokowi Projo Budi Ari Setiadi. Jadi cukup menarik sekali pertemuan KIB ini. Tentunya ini sebuah langkah yang menurut saya langkah progresif sekali, karena menurut catatan saya di sini terdapat beberapa analisis saya. Yang pertama, tentu ini harus diapresiasi karena kita tahu di negara-negara modern yang ada di dunia memang koalisi itu tidak terjadi hanya pada saat akan kemudian memberikan dorongan atau rekomendasi kepada seseorang untuk maju sebagai capres maupun cawapres saja. Akan tetapi tentu di negara-negara yang ada di dunia kebanyakannya koalisi itu dimulai sedari awal sebelum kemudian mereka melakukan atau melaksanakan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga catatan saya ini harus menjadi hal yang harus diapresiasi terhadap ketiga parpol ini. Karena apa? Karena sedari awal mereka sudah mendeklarasikan diri untuk melakukan koalisi. Kemudian yang kedua catatan saya adalah sesuai dengan konsep presidensial threshold yang berlaku di Indonesia, maka tentu koalisi sedari awal atau koalisi di awal ini menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi parpol. Karena kita tahu dengan adanya presidensial threshold sebesar 20%, maka tentu ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi partai politik untuk kemudian dapat mencalonkan terhadap kandidat yang tentunya akan dapat dipercaya atau bahkan dipilih oleh rakyat sebagai pemilihnya, seperti itu. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh ketiga partai ini tentu merupakan sebuah kebutuhan atas kondisi di mana presidensial threshold kita membutuhkan angka yang cukup signifikan seperti yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentu dengan adanya koalisi di awal ini, maka tentu ketiga partai ini atau bahkan kemudian terdapat tambahan partai-partai lainnya, itu tentu dia akan lebih siap untuk kemudian mempersiapkan segala halnya untuk dapat mengikuti kontestasi pada 2024 mendatang. Sehingga saya kira partai ini merupakan partai yang dikatakan sangat maju dalam hal pola berpikir berkaitan dengan upaya untuk menarik simpati dari rakyat seluruh Indonesia. Sehingga kemudian yang keempat, saya selain mengapresiasi dan juga saya menilai bahwa ketiga partai ini lebih siap, juga dapat dikatakan bahwa bisa jadi ketiga partai ini atau koalisi Indonesia Bersatu ini itu akan justru memenangkan kontestasi, oleh karena memang segala halnya sudah dipersiapkan sejak dari awal atau sejak dari dini, seperti itu. Meskipun
Saya kira perlu penyamaan persepsi, perlu saling gotong royong di antara koalisi yang ada atau koalisi Indonesia Bersatu ini, sehingga kemudian kesepakatan yang diambilnya tidak kemudian justru dihianati oleh partai koalisi yang ada. Jadi saya kira ini sekali lagi memungkinkan bagi partai ini untuk dapat memenangkan kontestasi, karena saya kira lebih dapat dikatakan bahwa ketiga partai ini atau koalisi Indonesia Bersatu ini adalah partai yang lebih siap dari partai-partai lainnya untuk menyongsong pilpres atau pemilu pada 2024 yang akan datang. Yang kelima, tentu terdapat juga kekurangan dari koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan sejak dini ini. Tentu apabila kemudian terdapat ketidaksepahaman terkait dengan kandidat atau calon presiden yang akan diusung oleh ketiga partai ini atau beberapa partai ini nantinya, maka tentu koalisi yang dibangun sejak dini ini bisa kemudian buyar atau bubar di pertengahan jalan kalau terdapat ketidaksepahaman terkait dengan kandidat atau calon yang akan diusung oleh koalisi Indonesia Bersatu ini. Tentu itu sebuah keniscayaan, karena saya kira setiap partai atau setiap partai politik yang kemudian menyatukan diri dengan partai yang lainnya, maka tentu masih terdapat kepentingan-kepentingan partai yang kemudian tidak dapat teraktualisasikan melalui partai politik lainnya, seperti itu. Sehingga kemudian apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup meruncing, saya kira tentu hal tersebut akan mengakibatkan kehancuran atau bahkan perpecahan terhadap koalisi Indonesia Bersatu ini, bisa sebelum proses pencapresan atau bahkan setelah adanya pencapresan nantinya, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan plus dan minus adanya koalisi Indonesia Bersatu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.